kita akan bertemu lagi pada sesi Tramed. Nah, bahasan kali ini adalah tentang defibrilasi. Ya, seperti kita ketahui, berbagai macam alat untuk dilakukan defibrilasi ataupun kardioversi. Alat yang akan dipakai dinamakan dengan DC shock atau direct current shock. Ini adalah salah satu contoh dari alat yang ada yang digunakan di laboratorium untuk skill lab daripada Fakultas Kedokteran Unjani. Tetapi untuk yang lain, mungkin di tempat rumah sakit seperti Dustira dan lain-lain, kondisi alatnya pasti akan berbeda, tapi tidak mengurangi bahwa prinsip dasar akan tetap sama. Alat defibrilator seperti ini atau kardioversi, pertama yang harus kita lakukan adalah harus selalu di on-kan dahulu. Kenapa di on-kan? Karena ini kita penting untuk melihat daripada alat itu hidup, sehingga di sini kita bisa lihat daripada layar. Ya. Kemudian setelah kita hidupkan, kita bisa juga melihat karena ada dua tipe alat daripada DC shock yang disebut dengan monofasik dengan bifasik. Perbedaannya adalah pada monofasik dia punya angka bisa sampai dengan 360 joule. Tetapi pada yang monofasik dia angkanya hanya sampai 200 joule saja. Nah, ini sampai 360 berarti ini adalah sifatnya monofasik. Kemudian sesuai dengan algoritma Advanced Cardiac Life Support atau ACLS, maka untuk kondisi apa yang diterapi dengan alat ini itu sebenarnya ada dua, yaitu apakah dia adalah shockable maupun yang non shockable. Kalau shockable, maka kita pilihannya ada dua juga, apakah ada defibrilasi atau dia yang stable. Stable artinya tensinya masih ada, maka kita akan memakai kardioversi. Nah, di sini ada tulisan, ya, ada disebut dengan defi, di sini chart defi, ada juga nanti kalau kita pencet di sini ada tanda synchronize, ya, ini adalah tanda synchronize. Synchronize ini adalah yang kita gunakan nanti untuk kardioversi. Jadi ingat bahwa irama shockable, non shockable, nanti yang shockable akan dibagi dua menjadi yang dia irama yang stabil ataupun tidak stabil, ya, stable unstable. Nah, yang stable itu adalah syaratnya tensinya bagus, tidak ada chest pain, tidak ada kondisi altered mental illness, kemudian tidak ada juga dia kondisi aritmia, ya, seperti itu. Ya, kemudian setelah sudah, misalkan kita ingin ke arah, anggap ya, saya di sini 5 joule saja, saya ingin ke arah defibrilator, maka kita angkat pedal kayak seperti ini. Setelah diangkat harus kita berikan jelly. Ini adalah jelinya. Jelly akan ditaruh di sini, kedua sini. Ya, kita taruh, ya, ini sedikit saja karena ini contoh. Setelah sudah kita alaskan rata. Kemudian kita akan pencet karena di sini ada tulisannya charge, berarti kita akan charge. Nah, dia akan bunyi seperti ini. Kemudian kita akan lakukan defibrilasi ataupun kardioversi. Ketika di sini ada contohnya kardioversi, ingat di sini ada tulisannya apex. Apex itu yaitu pas di apex pada jantung, sedangkan sternum pas di pada sternum. Sternum apex. Nah, ini seperti ini, ya. Sternum, yang di sini sternum, yang di sini adalah apex, ya. Kemudian setelah sudah sampai seperti ini, kita akan melakukan aba-aba yang paling penting. I'm going to shock on 3. 1, I'm clear, ya, sambil kita melihat kepada diri kita, jangan sampai kita menempel kepada pendeta dan juga tempat tidurnya. Kemudian you are clear, kita lihat di depan kita mungkin ada teman yang sedang melakukan RJP ataupun dia dalam ventilasi. Kemudian everybody clear, kita lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, jangan sampai ada yang menyentuh daripada badan pendeta. Begitu ini sudah clear, kita sudah yang ketiga, maka kita boleh deliver. Nah, ini kita sudah deliver. Ya, jadi ini adalah contoh daripada defibrilasi. Nah, bagaimana dengan kardioversi? Sama juga, cuma dengan kardioversi kita akan lakukan namanya synchronize. Synchronize tujuannya yaitu shock yang akan terjadi akan ditimbulkan pada gelombangnya. Sama juga tetap kita charge seperti ini, posisinya juga sama. Ya, ini adalah sternum, ini adalah apex. Kita juga I'm going shock on 3. I'm clear. You are clear ke depan, ya. And 3, everybody clear dari ujung kepala sampai ujung kaki kita lihat. Begitu clear, kita baru tembak. Nah,
Kenapa pada kardioversity ini tidak bisa? Karena ini adalah manekin. Kita tidak timbulkan iramanya. Harusnya biasanya bila timbul iramanya, maka shocknya akan terjadi pada irama tersebut. Oke. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana tuntutan secara ACLS dari proses dengan kardioversi ataupun defibrillasi? Jadi misalkan ini ada seorang pasien penderita jatuh tidak sadarkan diri. Pertama adalah cek respon. Pak, no respon. Setelah no respon kita call for help. Segera panggilkan, teleponkan 119, ada seorang jatuh tidak sadarkan diri. Setelah sudah dilakukan evaluasi itu segera, ya, tanpa dilihat, no breath, kita tidak ada lihat breath dari aerodinamikanya, segera kita akan sirkulasi, kita akan RJP. Nah, seperti ini. Begitu sudah RJP 30/2, 30 kali kompresi, 2 ventilasi, bila kita anggap ini sudah 30, maka 2 kompresi. Setelah selesai, kita cek ritme lagi. Kita cek no pulse. Oke, tetap RJP akan diulang sampai nanti alat datang. Begitu penolong datang, alat datang, yaitu di sini alatnya datang, baru kita pasang elektrodanya. Sampai dipasang elektroda, RJP ini masih terus berlanjut. Begitu sudah dipasang elektroda, kita cek ritme. Rupanya ritmenya tidak ada. Ya, berarti kalau tidak ada ritme sama sekali, berarti dia kondisinya, apalagi dia nggak seperti kita anggap asistol, berarti dia non-shockable, tidak boleh dilakukan shock. Hanya RJP saja. Tapi bila mana nanti iramanya adalah VF ataupun VT yang unstable, ya, VT unstable, maka pilihannya adalah defibrilasi. Kita lakukan sternum apex. I'm going to shock on 3. 1, I'm clear. You are 2, you are clear. 3, everybody clear. Mulai dari ujung kepala, ujung kaki. Oke, clear. Baru kita shock seperti itu. Ingat, yang harus selalu diingat adalah jangan pernah melakukan shock ini tanpa ada aba-aba. Karena apa? Karena yang akan dilakukan adalah kejut jantung dengan listrik. Ketika ada yang masih menempel siapapun itu, pasti akan dia terjadi cedera listrik. Ya, begitu sudah selesai daripada tadi defibrilasi, apa yang dilakukan? Tetap lagi dilakukan RJP sampai siklus lagi, ya. Siklus selanjutnya baru dilakukan cek ritme lagi. Pertama coba cek ritme apa? Cek pulse, no pulse. Dilihat, oh masih asistol, tetap RJP. Oh masih VF, langsung shockable kembali. Ya, jadi algoritma ACLS terus dia. Oke, itu saja untuk defibrilasi. Tetapi sebelum saya selesaikan, bahwa karena tadi ada yang shockable, nah kalau non shockable tidak ada masalah, kita hanya RJP. Tapi bagaimana dengan shockable, maka shockable dibagi dua, stable dan unstable. Pada yang kondisi unstable hanya ada dua, VF ataupun VT yang unstable. Dosisnya bagaimana? Bifasik dengan 200, monofasik dengan 360. Tetapi bagaimana yang shockable tetapi dengan stable condition, ya? Jadi yang dikatakan stabil itu adalah tidak terjadi hipotensi, tidak adanya chest pain, tidak adanya gagal jantung akut, tidak adanya penurunan kesadaran. Inilah batas daripada shock, batas antara yang stable dengan unstable. Bila 4 ini ada, salah satu dari 4 ini ada, maka kita katakan non stable. Tapi bila keempat ini tidak ada, dia adalah stabil. Nah, pada kondisi stabil, irama yang shockable itu berbagai macam. Ada yang VT dengan nadi, ada yang SVT, ada yang atrial fibrilasi. Dosisnya berbeda. Pada atrial fibrilasi 120, pada SVT dimulai dengan 50 joule, pada VT dimulai dengan 100. Ya, ini nice to know, tapi paling tidak kalian akan tahu. Oke, itu saja dari saya untuk penjelasan defibrilasi. Saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.